dimintakan uang sebesar 10 juta. Katanya sudah sampai, terus lewat agen, terus Aku dikasih nomor rekening sih, tapi bukan nomor rekeningnya Bea Cukai. Pemirsa, sejak awal tahun hingga Juli tahun ini, Bea Cukai menerima banyak laporan masyarakat yang mengalami penipuan. Tercatat hingga Juli tahun ini tidak kurang dari 1.347 pengaduan yang masuk ke saluran Bravo Bea Cukai dan media sosial Bea Cukai Republik Indonesia. Semangat pagi Sobat BC, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai kembali marak terjadi dengan beberapa modus seperti barang hadiah, barang kiriman luar negeri, penjualan online, lelang dengan harga murah sampai dengan meminta pembayaran pajak via chat pribadi mengatasnamakan petugas Bea Cukai. Adapun korban yang diincar sangat beragam, mulai dari masyarakat awam, pelajar, orang tua, pejabat, dan bahkan public figure. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung di Jam Istirahat. Nah, jadi ini merupakan konten pertama kita di Jam Istirahat. Dan nantinya akan ada saya, Hifni Zaidan, dan rekan saya Dias Anggita, dan hari ini kita bakal kedatangan temen lagi nih, Hafiz. Halo guys. Nah, jadi di Jam Istirahat ini kita akan membahas isu-isu terkini nih, dan juga topik-topik yang sedang hangat, yang sedang naik daun, entah itu tentang Bea Cukai atau tidak. Nah, di episode pertama kali ini kita mau bahas tentang apa nih, Kak? Tentang kok Kak? Aku tuh kamu. Kita sempat seker. Ya Allah. Kita kan rekan kerja, Bos. Oke. Jadi ya, Jadi manggilnya hari gimana? ini kita mau bahas penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Jadi teman-teman jangan skip nanti, soalnya terakhir bakal ada tips gimana caranya sih ngadepin penjahat-penjahat itu. Oke. Jadi supaya kalian nggak ketipu lagi sama penipu-penipu yang udah pinter-pinter itu. Udah cukup ditipu buaya ya guys. Lebih Jangan pinter lah ya. penipu lagi ya. Kayaknya Oke. nggak usah lama-lama nih, langsung cerita aja. Siapa Aku dulu? dulu. Oke. Aku soalnya baru kemarin nih kisahnya nih. Jadi aku kemarin tuh kedatangan pengguna jasa. Dia tuh punya teman sekampung, dia kerja di Cina. Nah, dia tuh pengen beli HP terbaru dengan harga yang gila murah banget. Terus akhirnya HP itu udah dibeliin sama temennya, dikirim pakai Alibaba Express. Boleh nggak nyebutin ini? Boleh Alibaba sih, Express. Boleh lah ya. Boleh, Misalkan oke, nanti oke. nggak bisa ditut. Editor minta tolong ya. Ayo. Ya itu udah dikirim pakai Alibaba Express. Terus dia tuh tanya, kok aku disuruh terus dia tuh datang ke kantor. Kok aku disuruh transfer segini ya? Gitu. Terus pas aku cek, aku tanya, kan biasanya kan kalau misal itu emang dari Bea Cukai tuh ada kode billingnya ya kan ya? iya, Itu tuh benar bukan, itu tuh kode rekening. rekening pribadi. Rekening pribadi. Terus Oh. kok ini rekening pribadi ya Pak ya? Gitu. Terus habis itu coba aku minta resinya gitu kan. Oh iya. Terus kan kita punya kan web yang buat ngecek barang kiriman itu. di beacukai.go.id Benar. /barang kiriman. Barang kiriman, itu dia. Terus Terus abis itu aku cek di situ, resinya ternyata nggak ada. terus gimana? Terus Lah. ya udah aku tahan dulu. Tahan. Bapak Jangan Bapak emosi. tahan dulu. Bapak tahan dulu, jangan transfer. Jangan transfer ke nomor rekening pribadi. Kalau bisa minta billingnya gitu kan. Terus bapaknya bilang, iya saya juga trauma soalnya kemarin saya udah ketipu. Nah, Lu? bapaknya tuh udah ketipu Lu, guys lu, sebenarnya lu. sebelumnya tuh. Oh. Jadi bapaknya tuh punya temen Kedua kalinya. di Makassar. Iya, makanya bapaknya pas kali ini tuh hati-hati, dia nggak langsung transfer. Dia punya teman, dia tuh lagi mau bikin bisnis gitu loh, bisnis pakaian. Jadi dia tuh beli bajunya dari Eropa kalau nggak salah kemarin ceritanya. itu tuh abis banyak guys, abis 23 juta. Kayak baju-baju desainer gitu ya. Eropa loh. Eropa loh. Terus Iya. terus habis itu ini barangnya tuh ada yang telepon dari Bea Cukai katanya. Barang bapak ditahan di Bea Cukai gitu kan. Terus habis itu bapak transfer segini. Itu tuh setelah ada
orang telepon atas nama bea cukai itu ada lagi yang telepon satu atas nama kurir. Oh. Gitu. Biasanya emang Terus gitu kan sih, udah ya. bayar kan, Nah, bapaknya terus tuh kata- udah bayar kan. Iya, kata kurir. Terus habis itu ya udah ada paket atas nama ini tapi aku nggak bisa kirim soalnya bapak belum Ditahan bayar dulu, gitu ya. kan. Terus habis itu udah bayar, ditunggu beberapa minggu, beberapa hari nggak datang. Nah, sama si temennya bapaknya ini disamperin tuh ke Soekarno Hatta dari Makassar, dia bela-belain ke Soekarno Hatta mau ngecek paketnya itu. Ya iyalah demi 23 juta coy. Terus habis itu pas bapaknya udah sampai Soekarno Hatta teman barangnya tuh nggak ada dan nggak pernah ada gitu loh. Terus gimana? Ya udah, terus akhirnya mereka berdua kesel, lapor polisi kan. Terus habis itu akhirnya penjahatnya itu ketangkap. Ternyata itu suami istri guys. Oh, sekongkol Yang gitu suaminya ya. tuh jadi bea cukai, yang istrinya itu jadi pejabat bea cukai, yang suaminya itu jadi kurir. Oh, iya. Sekongkol loh, suami istri. Kau bayangin mereka di rumah malam-malam habis makan malam, Pah, nipu orang yuk. Ya kayak definisi jodoh itu Jodoh itu cerminan diri sendiri ya. Iya benar banget. Cerminan diri sendiri banget itu jodoh itu. kolaborasi ya konsepnya. Sumpah parah sih itu 23 juta Ngeri cuy. sih. Tapi iya gila sih ya orang sekarang buat nipu sampai Niat bawa banget istri. loh, niat banget itu. Oh iya. Terus aku juga pernah nih pengalaman kayak temanku tuh tiba-tiba nangis. Aku kan lagi di rumah. Terus dia tuh tiba-tiba nangis, nelpon aku, Ifni gitu kan sambil nangis. Terus aku kira dia mau minjem duit gitu kan. Kayak biasanya teman-teman tuh kan kalau udah lama enggak Suuzon ya. Udah lama nggak nggak hubungin, ngehubungin, tapi terus ya, tiba-tiba Tiba-tiba kontak kita kan hubungin. biasanya Aduh, kan ini pasti mau Biasanya utang ada, ini. iya, ada keinginan Mau terselubung utang gitu. ini. ada yang mau silaturahmi guys. Setelah bertahun-tahun nggak kontak tiba-tiba dihubungin kan. Terus Nah, gimana ya? Terus dia tuh ternyata lagi beli hewan, beli anjing gitu kan di online shop. Terus online shopnya tuh dalam negeri. Terus habis itu dia udah bayar. Terus kayak tiba-tiba ada pejabat bea cukai yang kontak dia katanya, "Mas ini Anjingnya ditahan." harus bayar." Ya enggak juga tuh. Emang ada penjara anjing. Enggak. Jadi ini harus bayar sejumlah sekian untuk biaya pasang chipnya anjing itu. Terus katanya dari bea cukai. Nah, kata gue mah kayak apa hubungannya bea cukai sama pasang chip gitu kan, kayak ini anjing apa robot gitu. Kan agak aneh gitu kan. Terus ya aku bilangin kalau misalnya bahas tentang barang yang di dalam negeri itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan bea Iya, cukai gitu. Dan juga apalagi itu anjing gitu loh. Kita kalau di dalam negeri kan cuman santai. Yang ngomongnya biasa aja, jangan Santai ya ini anjing beneran ya, jangan guys. emosi dong, Santai. jangan emosi. Takutnya salah terima, salah nangkep kan kena sensor lagi kita. Tut. jangan. ya. Nah pokoknya intinya kayak gitu. Terus ya udah aku bilangin, ya udahlah kamu ikhlasin aja, hangus gitu. Soalnya dia tuh ngirim aku screenshotan chatnya, terus nomornya juga dikirimin ke aku. Terus aku cek lah di aplikasi itu, aku cek dan hasilnya Nihil gitu ya. enggak, hasilnya penipu. Oh, ada aplikasi cek kontak HP. Cek nomor HP-nya itu loh ya. Iya, benar. Iya. Jadi kan sekarang udah canggih ya. Jadi kalau kalian misalnya dapat nomor gak jelas, cek aja di situ. Nanti kalian tahu deh. Itu nomor juga siapa. berguna sih menurutku ya. Dari zaman Sering banget sekarang soalnya pakai ini. Iya. Sekarang kan banyak banget penipu, apalagi kan kita nggak tahu ini nomor siapa, ini nomor apa. Iya. Kayak aplikasi kayak gitu tuh bermanfaat lah buat step 1 kita buat ngindarin penipuan kan. Nah kalau Mas Hafiz ini pernah nggak sih dapat cerita kayak gitu? Ini kemarin tuh emang agak lucu gitu ya. Soalnya kan kemarin ada yang sempat datang ke kantor tuh. Oh. Ke kantor. Nah, dia tuh katanya habis beli barang nih. Habis dikirimin barang deh, bukan beli, dikirimin barangnya tuh gorden. Oh. Nah, udah dikirimin, tapi yang belinya ini si bukan pengguna jasa dia ya, masyarakatnya ini ya, dia tuh ditelepon katanya harus bayar sejumlah sekian buat bayar bea cukai, kalau enggak barangnya nggak bisa dikirimin. Oh, itu belinya dari Nah, luar negeri. itu
kita tanyain lah ya, ini barangnya gimana, siapa yang ngirim, kok bisa kena bea cukai gitu loh ya, kok bisa kena nilai pabean lah gitu. Kita tanya lah, terus akhirnya ketahuan barangnya itu nggak dikirim dari luar negeri. Terus dari mana? Wah, kita mikir dong, loh. Lucu nih kayaknya. Gimana ini? Emang barangnya dikirim dari mana, Mas? Iya, jadi barangnya itu dikirim dari Bekasi, Mas. Dikirim ke Luwuk. Nah, buat ke Luwuknya itu biar bisa dikirim, katanya harus bayar bea cukai dulu biar bisa dikirim. Kata penipu, kata orangnya gitu. Penipunya kurang handal ya. Nah, Bapak kalau mau nipu nih ya dong Pak. dikira Bekasi planet lain gitu. harus cari istri dulu kayaknya penipunya. Iya benar. Oh, supaya Biar bisa belajar collab. kan, collab gitu kan. Oke. Terus gimana? Terus ya akhirnya untungnya sih itu belum ditransfer uang apa-apa ya. Jadi sebelum ada transaksi atau apa itu dia ngomong dulu. Dia nanya kita lah, konsultasi ke kantor kemarin. Jadi akhirnya kita kasih tahu lah, jadi yang kena bea cukai itu barang-barang yang emang dari luar negeri. Oh, Gitu loh. Jadi Bekasi loh. Yang dari Iya, Bekasi itu mungkin udah bapaknya tuh nggak ngerti kalau Iya, Bekasi itu makanya. di Indonesia Bapak. Terus ya kayak sekarang kayaknya yang paling marak tuh modus yang dating apps nggak sih, kayak tiba-tiba Iya, kenal iya. Oh, dari iya. kenal sama orang Iya luar juga negeri, terus iya kan orang luar negeri kan ya kita mikirnya kayak kaya gitu kan, terus mereka ngirimin kita paket, baru kenal seminggu udah dikirimin paket loh. Kayak Terus sebagai tanda cinta gitu kan. Siapa yang nggak kelepek-kelepek gitu loh. udah langsung Kenal bule dikirimin paket. iya loh, perbaikan keturunan. Terus habis itu ya otomatis siapa yang nggak Lewat ya? Iya. Terus mereka Apalagi tuh setelah paketnya yang mau transfer. dikirim tuh kayak HP, terus jam tangan branded Jam gitu-gitu, tangan siapa yang branded. nggak mau coba? Tas branded, baju branded. Coy. Terus habis itu biasanya penipu-penipu yang dating app gini mereka kontak kita, terus mereka bilang sekian dolar tuh berapa rupiah sih gitu. Terus habis Oh, itu nanya ini dulu ya, Oh, kursnya dulu mereka ya. nanya. Terus habis itu kita nyebutin sekian rupiah. Terus tiba-tiba ada deh orang lain yang sama kayak suami istri tadi, ngaku-ngaku kurir, terus habis itu bilang sejumlah sekian rupiah, suruh transfer ke rekening bla 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 gitu. Jadi Jadi rekening juga ya. pokoknya intinya kalau misalnya kalian disuruh ngirim ke rekening pribadi, jangan mau deh, soalnya udah pasti itu penipuan. Iya. Karena bea cukai nggak pernah loh ngirim Kita ke kalau ada rekening pribadi. pembayaran misalnya bea masuk, bea keluar itu pasti ada kode billingnya Ah. yang terbit dari bank ya. Dan biasanya bayarnya di bank. Bayarnya ke bank, nggak datang ke tempat kantor lah atau apa. Jadi bayar pakai kode billing di bank gitu. Apalagi bayarnya cash ke kita. Aduh. Itu udah nggak mungkin sih. Itu udah. Cash ke kita tuh udah nggak ada sih. Terus Zaman 2022 nih bro, cashless society. Siap. Nah pokoknya modus-modusnya itu kayak gitu. Selain dari rekening pribadi, itu tuh apalagi Juga modus. ada biasanya tuh sering disertai ancaman guys. Jadi Oh, kalau misal iya. kamu nggak transfer nanti bakal kayak gini gitu. Ditahan. gitu. Ditahan. Kayak tadi tuh Takut banget. nanti anjingnya ditahan. Terus ada satu lagi nih. Jadi pegawai yang telepon kita itu dia tuh pasti foto profilnya pakai seragam Iya. bea cukai atau apalah pokoknya yang mengaduk bea cukai gitu. Padahal kalau pegawai bea cukai asli kayaknya nggak gitu-gitu banget lah ya. Foto profil foto gua profil kosong kita nggak sih? masih Nggak gitu banget lah ya. normal lah ya fotonya, misalnya sama bapak lah, sama orang tua juga Atau foto sih. masa kecil Atau lah. foto pas kecil, foto sama pacar lah. Yang kalau nggak punya harus gitu pakai kan. seragam juga ya. Iya. Nah, kalau kalian nemuin hal kayak gitu tuh nggak usah panik. Pokoknya tuh gini, penipu tuh pokoknya mengkondisikan gimana kita biar panik, biar kita tuh Biar langsung kita takut. bayar-bayar aja gitu. Pokoknya jangan panik, tenang. Kita kalau misal ada teman-teman yang kerja di bea cukai tanya langsung, Tanya aja. Benar Heeh. banget. Terus abis itu bisa datang langsung ke kantor bea cukai ya kalau misal ini jadi Kalau nggak ada kantor bea cukai di kotanya, bisa DM aja ke Instagram. Banyak Bisa kok. di Bea Cukai RI, ada call centernya juga. Bisa kalian langsung tanya aja ke situ.
Oh ya, ada juga Bravo Bea Cukai yaitu 15000225. Itu tuh. Langsung aja telepon tuh. Kalau misalnya nggak punya teman pasti di Bea dapat Cukai pencerahan tuh. Betul. Gitu guys. Jadi hati-hati ya, jangan sampai Jangan sampai ya. kita kemakan lah. Iya. Kemakan Kalau sama. bisa kalian tipu balik lah orang itu. Kita harus lebih pintar dari penipunya. Kalian kerjain lah gitu loh. Kayak bilang, waduh mas saya punyanya uang segini, gak ada segini gitu, boleh nggak? Kalau dibolehin bilang lagi, waduh habis mas. Barusan saya kena tipu lagi mas. Saya kena tipu mas. Sebelum Jadi mas pas- yang kedua. Gitu. Sebelum pas tipu saya udah ketipu mas. Aduh. Coba yang lain lagi deh mas gitu ya. Maaf ya. Gitu. Saya lagi bokek mas. Nah kan bokeh itu salah satu prinsip cashless society. Gak ada duit di dompetnya. Iya bener-bener. Ya pokoknya kayak gitulah teman-teman, hati-hati aja penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Langsung hubungin ke berapa bea cukai di 15000225. Nah, mungkin kayaknya jam istirahatnya Iya nih. udah selesai. Nggak pakai jam. Gimana sih? Hati-hati Nggak tuh. briefing nih kayaknya. Hati-hati tuh kalau ada yang mau ngirim jam dari luar negeri. Hati-hati ya. Ya kan aja disangkut pautin sama penipuan habis. Takutnya kamu Nggak pakai jam. Di jam aku udah mau selesai sih jam istirahatnya. Mungkin Udah ya. cukup sekian obrolan kita pada Kita hari ketemu ini. di jam istirahat selanjutnya ya guys. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Makasih, dadah. Siang.